Henshin! Ramaikan lagi dan nonton yang anteng guys, karena ini adalah pembahasan favorit kalian. Kita bakalan bahas lagi rumor-rumor terupdate soal Kamen Rider Zetsu, Kamen Rider yang bakalan tayang setelah Gabu. Berarti total sudah ada 4 video pembahasan yang Ana bikin perihal si Zetsu ini. Dan ini tuh video ketiga yang ngebahas soal rumor-rumornya. Jadi poin-poin rumornya cukup banyak. Bakalan tak bahas semua di video ini sampai nggak bersisa. Sampai nanti ada rumor baru lagi dan dibahasnya ya di video berikutnya ya. Semua sudah dikumpulkan dan dirangkum dalam satu video ini. Jadi kalian ya nggak perlu repot-repot nyari guys ya. Tinggal nonton video Ana ini yang durasinya ya belasan menit. Udah deh, dapat semua info-infonya ya. Dan ini emang rumor yang emang ada dari beberapa sumber-sumber yang terpercaya lah bisa dibilang ya. Yang udah rutin ngasih rumor-rumor rider tuh setiap tahunnya ya. Jadi bukan ngada-ngada guys ya. Bikin rumor sendiri dan bilang apa? Anggap aja rumor. Udah kayak pembahasan kemarin aja ya. Jadi nggak bosan-bosan juga Ana itu mengingatkan, walau sekarang rumor itu banyak yang pada jadi kenyataan, tetap jangan terlalu ditelan bulat-bulat ya. Jadi bawa santai ya adik-adik ya. Biar kalau nggak kejadian itu ya nggak kecewa. Biar kalau nggak kejadian juga nggak dituntut mulu. Mana nih kok nggak sesuai rumor. Jadi pintar-pintarlah mencerna juga kira-kira mana tuh rumor yang legit ataupun hoax atau fake ya. Mengingat zaman sekarang gampang banget bikin hoax karena perkembangan teknologi. Jadi maaf ya bagi yang udah bosan Ana itu ngomong kayak begini. Jadi memang perlu diomongin berkali-kali setiap bahas rumor. Jadi yuk langsung saja ya. Untuk rumor-rumornya ini tuh nggak ada urutan menurut tanggal publish rumornya. Pokoknya udah Ana kumpulin dan langsung aja dibahas semua. Disimak sampai beres guys ya. Jadi ini cukup banyak dan Ana juga rada mabok ini ngumpulinnya. Ngomongin lagi soal suit dari Kamen Rider Zetsu. Jadi ada update lagi nih di rumornya ya. Sejauh ini yang udah kita tahu dan paling banyak diperbincangkan itu apa? Soal Zetsu yang warna dominannya itu hijau. Terus beltnya itu yang seperti tas lempang ya. Itu banyak banget guys dibahas dari kemarin. Nah ini cukup banyak poin-poin yang dijabarkan mengenai suit dari Kamen Rider Zetsu ini. Jadi ngomongin bentuk rider emang gak ada habisnya. Kalau pas zaman rumor kayak begini ya. Gabu juga banyak waktu itu ya. Gachard juga. Gits juga banyak banget waktu itu ya. Poin pertama rumornya soal suitnya Kamen Rider Zetsu di sini disebutkan soal Zetsu yang bakalan seperti Biomechanical Warrior. Nah, ini bakalan badass sih guys. Ngomongin Biomechanical, Ana tuh langsung kebayangnya tentu sama Terminator. Di satu sisi Biomechanical itu ngasih sentuhan keren tapi menyeramkan juga di saat yang bersamaan. Siapa tahu ada yang fobia juga tuh sama yang tema-temanya Biomechanical ya. Kalau memang dibikin ada sentuhan horornya sedikit di bagian-bagian tertentu akan lebih terasa vibe si Zetsu ini soal biomechanical ini ya. Seperti pembahasan-pembahasan sebelumnya yang banyak bilang kan akan cukup kental referensi Showa-nya. Dimana premis rider-rider Showa kan rata-rata manusia buatan yang erat juga kaitannya dengan biomechanical. Jangan-jangan soal metal-metal itu teman-temannya di rumor-rumor zaman-zaman awal maksudnya si biomechanical ini. Poin kedua, kostumnya itu akan terlihat seperti jadul modern. Lebih tepatnya seperti superhero Amerika. Kalau ngomongin soal superhero Amerika, yang ada di benak kita pertama kali udah pasti para superhero di Marvel kan ya, seperti kayak Iron Man, Captain America dan lain-lain. Zetsu yang di sini Kamen Rider konteksnya, mungkin look yang dimaksud itu akan seperti superhero Amerika in general gitu ya. Tapi biasa yang kayak gini, Ana tuh langsung kebayangnya itu superhero dengan patriotisme yang tinggi gitu. Kemarin kan Ana itu udah ngomongin, karena Zetsu itu berasa kental juga unsur Showa-nya, semoga ya bisa mencakup penonton-penonton yang udah pada sepuh, terutama mereka-mereka yang nggak bisa move on ya kasarnya ya, yang selalu bilang oh rider zaman sekarang tuh aneh, kerenan zaman gua. Nah dikasihlah Zetsu yang ada back to Showa eranya ya. Semoga soal ini tuh bisa diterima. Ditambah lagi sama rumor yang ini yang katanya looknya itu bakalan seperti superhero Amerika. Nah semoga ini tuh bisa menjamah juga fans-fans luar Kamen Rider ya, seperti kayak fans-fans Marvel, DC dan semacamnya, agar at least penasaran dan mau mencicipi si Zetsu ini. Jadi potensi cakupannya bakalan luas loh ini kalau eksekusi-eksekusi ini tuh benar guys ya si Zetsu ini. Jadi nggak kita-kita lagi aja gitu yang menikmati ya. Kalau fans Kamen Rider makin banyak juga kan ya pastinya kita juga ya turut seneng guys. Dan untuk yang ketiga, untuk bagian dada Zetsu katanya tidak memiliki armor. Jadi cuman kayak bentukan muscle dada aja atau muscle plates ya. Dan untuk bagian kaki akan terlihat seperti Sparrow sampai ke bagian sepatunya juga. Untuk bagian sepatu terlihat seperti mengenakan sneakers.
Kayak X8 dong ya. Tapi ada rumor yang bilang katanya bagian kakinya bakalan terlihat seperti belalang. Nah ini ada dua nih ya. Ya kalau kayak belalang ya kayak gacar dong ya. Soalnya dari kemarin kan kita tuh udah ngomongin warna ya. Banyak yang bilang warna Zetsu itu kan hijau. Jadi kalau hijau selalu identiknya itu sama belalang ya. Secara keseluruhan bentuk basic formnya cukup dinamis katanya. Ke poin yang berikutnya, langsung aja guys ya. Jadi untuk pergantian formnya katanya akan benar-benar simple sekali. Jadi change formnya cuman mengganti warna dan beberapa detail kecil yang tidak terlalu signifikan. Dari yang Anda tangkap sejauh ini, berarti mereka itu mengkedepankan simpelnya itu loh. Tadi bagian dada katanya bakalan simple banget ya. Terus kayak superhero Amerika yang mungkin di bayangan kita juga rata-rata cuman berasa kayak pakai spandex doang ya. Superhero jadul gitu guys. Nah sekarang pergantian formnya juga simple. Tapi kayaknya ini ngomongin change formnya di fase-fase awal guys ya. Bukan udah jadi upgrade form, super form, sampai final form ya. Di awal-awal seperti kayak Kamen Zero One nih. Yang punya form Flying Falcon, Biting Shark, Flaming Tiger, dan lain-lain ya. Soal ini emang pasti simple. Sejauh ini yang kita lihat ya, ganti form di fase awal ini tuh cuman ganti armor kepala, dada, tangan, dan kaki kan ya. Sementara inner suitnya itu ya masih sama dengan si basic formnya. Biasanya seperti itu. Gabu juga kan kayak begitu. Inner suitnya kalau kalian lihat ya masih yang warna silver hitam itu guys ya. Nah ini mau sesimpel apa lagi? Apakah seperti Kuga? Kuga itu bisa dibilang sangat simple sekali loh ya. Kuga kan walau cuman ganti warna dan juga armor bisa dibilang, tapi terlihatlah signifikan gitu ya. Nah ini katanya nggak akan signifikan. Jadi benar-benar penasaran gitu, apa yang mau diusung di Zetsu ini guys ya. Mereka dengan berani nggak terpaku sama yang ribet-ribet. Biasanya kan makin maju zamannya makin ribet ya, armor makin bulky dan segala macam ya. Jadi yang bulky-bulky, yang armornya itu tumpuk-tumpuk ya, nggak akan ada di Zetsu ini. Ya bagus lah kalau misalkan mau berinovasi seperti ini. Jadi ya gimana ya, image dengan armor ribet itu tuh ya nggak selalu keren juga gitu ya. Bisa juga ya eksekusinya ya yang simple juga ternyata ya bisa menghasilkan sesuatu atau visual yang keren. Yang berikutnya ini ngomongin beltnya nih. Setelah Zetsu berubah, posisi belt atau drivernya bakalan berpindah ke bagian dada. Dan looknya bakalan terlihat seperti Ultraman yang punya color timer. Ana awal ngira ya setelah ngebaca ini, oh di awal nanti si penggunanya itu bakalan henshin dengan posisi belt ya di pinggang seperti biasa gitu. Jadi udah jadi rider, beltnya itu langsung pindah ke dada. Jadi gaya-gaya tas lempang gitu ya, seperti rumor-rumor sebelumnya yang kenceng banget ya. Disebutkan juga kan bakalan kayak color timernya si Ultraman. Di rumor sebelumnya juga kan dibilang kalau beltnya itu bakalan kayak Mebius Brace ya, dimana collectible itemnya itu kan bola-bola atau kayak Gashapon gitu. Jadi color timer Ultraman kan pada umumnya kan bulat ya di tengah gini guys ya. Jadi si bulatannya itu ya dari collectible itemnya gitu yang udah dicolok gitu di situ ya. Jadi ada di bagian dada jadinya. Mungkin beda form, akan beda-beda warna juga pastinya si bagian dada tengahnya. Karena ada si collectible item yang diakses yang udah jadi penanda form apa yang dipakai saat itu. Tapi kalian dengerin dulu nih poin yang berikutnya ya. Tidak akan ada sabuk di pinggang, tetapi hanya beberapa pola alternatif. Strap beltnya tidak akan terlihat tetapi terlihat menyatu dengan desain bodinya. Ini mungkin apa ya teman-teman ya, tidak akan ada sabuk di pinggang. Ya mungkin ya itu teman-teman ya, setelah pindah ke bagian si dadanya ini ya. Rumor kemarin padahal bilang itu nanti strap beltnya bakalan ada cahayanya. Jadi ya ibarat kayak beltnya Next Vice gitu ya. Jadi cahayanya itu nggak cuma di bagian tengah dadanya aja, tapi nyambung sampai ke si bagian strap-strapnya juga ya. Jadi ibarat kalau belt itu kayak Next Vice lah ya. Sekarang dibikin hilang ya, agak pusing memang saya pak ya. Ada rumor juga mengenai cara kerja beltnya itu gimana. Jadi nanti kita itu masukin item yang berupa bola ke bagian tengah belt, terus kita putar dan udah deh berubah. Highlight utama beltnya itu ada di LED-nya yang katanya lightnya itu bakalan bervariasi ya, sampai ke strap beltnya juga. Nah sekarang disebutin lagi soal strapnya yang ada cahayanya. Maunya apa dah? Sorry guys ya, jadi agak muter-muter sedikit pembahasannya. Soalnya emang yang tertulis di rumor ya seperti itu ya. Soal cara kerjanya berarti ya memang kayak Mebius Brace guys ya. Sesuai rumor yang awal-awal banget. Dan yang menariknya juga untuk sound effect beltnya katanya bakalan pure English.
Seperti Zero One, Vice, dan Gits mungkin ya. Nah, ini saya suka sekali. Konsep teknologinya juga jadi makin dapet. Apalagi di sini ada kesan-kesan kayak Showa dan retronya mungkin ya. Jadi sering-sering lah begini ya. Jangan English Japanese mulu, itu ganggu banget. Ini juga faktor yang bikin makin niat gitu untuk beli item-itemnya. Kayaknya nanti nih ya, harus ada sesi guys ya, ketika Zetsu udah keluar looknya secara resmi, kita samain lagi sama poin-poin rumornya. Jujur ya, Anda bahas rumor Zetsu sejauh ini belum bisa nerka sama sekali bakalan kayak gimana ya. Jadi poin-poin rumornya banyak yang bikin naik turun gitu. Jadi benar-benar penasaran nanti keluarnya itu bakalan kayak gimana ya. Karena pembahasan rumor sejauh ini juga gimana ya guys ya. Bisa dibilang terpercaya banget juga enggak, tapi ya bikin penasaran banget gitu sama bentuk si Zetsu ini tuh gimana ya. Nah, kemarin ada poin rumor yang sempat bikin Ana seneng, yaitu soal bentuk muka Zetsu yang katanya itu akan seperti Kamen Rider Revive Neobata Genom. Karena emang Neobata itu ya genom yang paling keren kalau kata Ana ya. Apalagi mirip Zero One kan. Nah, di rumor ini tuh ditambahkan lagi mirip siapa guys di sini ya. Jadi nggak cuma Revive Neobata aja, tapi juga seperti Kamen Rider Century. Kamen Rider Century itu yang muncul di movie Saber sama Revice guys ya. Dimana emang sentuhan Showa modernnya itu kerasa banget sih itu ya. Karena memang dia premisnya ya rider dari masa depan kan guys ya. Emang kalau kita merangkum ya rumor-rumor Zetsu sejauh ini dan dicari-cari kira-kira sama rider apa gitu yang mirip ya, mungkin paling dekat ya sama Kamen Rider Century. Kenapa ya pada nggak kepikiran gitu dari kemarin ya. Bahkan sudah ada lagi nih gambaran kasar terbaru mengenai bentuk helmet dari Kamen Rider Zetsu. Seperti ini gambarannya ya. Maaf ya, namanya juga gambaran kasar. Makanya seperti ini. Jadi ini sehabis pada bilang katanya itu mirip Revive Neobata. Dan soal warna hijaunya yang deep green juga diaplikasikan di sini ya. Ini mah jadi agak mirip Black RX. Dijelaskan sama yang bikin sketch, rider ini bakalan jadi rider yang trendy dan juga sporty, tapi dengan biomechanical look. Dan juga menurut rumor, Zetsu ini emang katanya bakalan jadi seri sebagai tribute untuk Kamen Rider Ichigo. Makanya rumornya banyak sekali ngebahas soal unsur-unsur Showa-nya, gak cuman dari warnanya aja. Jadi excited sih guys ya. Anda percaya kok, Toei kalau bikin bentuk rider sekarang ya banyak yang keren-keren ya, terlepas walaupun cuman repaint doang. Nah sekarang gimana nih? Konsep jadul tapi penerapan modern yang akan terjadi di Zetsu ini. Asli excited ya tiap bahas rumor ya. Rumor juga soal motornya Kamen Rider Zetsu. Kan dari rumor-rumor sebelumnya banyak yang sandingkan motornya itu bakalan kayak Cyclone-nya si Kamen Rider Ichigo. Tapi dari rumor terbaru ada yang bilang katanya motornya itu bakalan seperti kayak motornya Kamen Rider V3 juga ya. Dan dari warnanya juga katanya bakalan seperti Kamen Rider V3 juga ya. Dan yang paling baru lagi, motornya Zetsu ini akan seperti autophagy-nya Kamen Rider Vice. Jadi bisa berubah menjadi mode robot juga. Gak cuman rumor soal tribut aja, Zetsu ini emang katanya sudah direncanakan menjadi serial dengan edisi spesial gitu ya. Padahal bukan anniversary pak. Makanya menjawab juga kenapa trademark soal nama dan logonya kemarin itu diumumkan cukup awal. Nah kirain Ana ini juga ya termasuk dalam schedule-nya mereka gitu. Karena kan syutingnya itu sudah lebih awal. Katanya sih di belakang layar si Zetsu ini tuh udah syuting 6 bulan loh guys. Jadi udah dari bulan kapan tuh ya. Nah itu dia. Nah, ada alasannya lagi sekarang. Karena varian baru Kamen Rider di Reiwa itu akan diumumkan beberapa saat kemudian. Ini kalimat terakhir maksudnya gimana nih ya? Anda masih mencoba menangkap-nangkap ya. Apakah seperti Gachard gitu ya? Jadi ketika Gachard diumumkan, terus tayang beberapa episode, langsung diumumkanlah Kamen Rider Legend yang berasa wah banget. Nah, silakan dicerna lagi tuh. Karena varian baru Kamen Rider di Reiwa akan diumumkan beberapa saat kemudian. Ditulisnya sih kayak gitu guys ya. Nah rumor yang paling bikin wah dari semua pembahasan ini apa? Yang ini guys. Katanya ya, atau rumornya, sekali lagi ya, rumornya, penulis utama dari Kamen Rider Zetsu adalah Bapak Yuya Takahashi. Yuya lagi ya. Ini tiap rider baru selalu ada aja rumor penulisnya itu Yuya. Bahkan di Gabu juga waktu itu kan sempet ada dan bikin rame juga kan, selalu ya. Yang Anda lihat ya, rumor ini tuh bukan cuman buat cari sensasi semata ya, wah Yuya nih. Tapi emang ada dasarannya guys, emang berdasar ini ya. Dan emang rame juga di beberapa medsos. Nih, coba disimak ya. Source rumornya itu ngasih hint seperti ini. Jadi ada huruf E, Z, dan G.
Masing-masing perpindahannya itu dikasih tanda panah ke kanan. Jadi berasa kayak mecahin puzzle ya. Dan setelah diterka-terka, E ke Z dan ke G itu maksudnya itu apa ya? Ini adalah huruf pertama dari setiap nama rider utama yang serialnya itu ditukangi oleh Bapak Yuya Takahashi. E itu untuk Excite, Z itu untuk Zero One, dan G itu untuk Gits. Kalau dilihat tahunnya 2016, 2019, dan 2022. At least 3 tahun sekali Yuya itu nulis serial rider, guys. Menghela nafas dulu ya. Sebenarnya bakalan panjang guys ngomongin soal ini ya. Jadi ngomongin kebiasaan-kebiasaan Yuya yang begitu lagi di setiap serial yang dia tulis ya. Serius bakalan panjang nih. Ngomongin track record Yuya, terus coba kita kesinambungkan sama rumor-rumor Zetsu sejauh ini. Bisa-bisa itu satu video lagi jadinya. Anda bukan haters Yuya ya. Jadi tiap ada kelebihan pasti Anda jabarkan kok. Yuya kalau nggak nyimeng, beberapa teori yang dia bikin tuh bener-bener bagus dan mind blowing loh. Sebagai contoh yang paling Anda suka itu pas debutnya Kamen Rider Zero Two. Siapa sangka gitu Yuya itu bisa bikin eksekusi seperti itu. Dengan probabilitas AI pas zaman Gits juga. Soal reinkarnasi Aceng juga itu jadi teori yang mind blowing lah di tengah-tengah serial Gits ya. Cuman sayang ya, kekurangan Yuya itu ya masih selalu terlihat dengan jelas dan sulit gitu untuk diwajarkan ya. Selalu itu lagi ya. Anda nggak mau jabarkan lebih jauh ya, tangkapan masing-masing kalian aja gimana lah yang udah menikmati serial-serial karyanya beliau ya. Pokoknya tiap rider yang penulisnya itu Yuya, ya fansnya itu selalu chaos ya. Dan bikin anak itu ya capek mental 1 tahun. Tapi di satu sisi ada cocoknya juga ya. Mungkin Yuya itu nukangin Z ya. Jadi Anda nggak pesimis banget lah guys ya. Nah kalau dari kalian itu gimana? Jadi melihat rumor-rumor Zetsu juga sejauh ini, cocoknya nih penulisnya itu Yuya Takahashi. Gak cuman Yuya aja sebagai penulis ya di rumornya ini, ada juga bapak produsernya itu rumornya Yosuke Minato yang sebelumnya nukangin Gachard. Dan ada bapak sutradaranya itu Kazuya Kamihoriuchi. Biasanya ya kalau Yuya dikombinya itu sama ibu Naomi Takebe. Alhasil penjualan mainan itu lancar jaya ya. By the way produser Gabu juga masih Naomi Takebe guys ya. Dan sutradara kalau Kamihoriuchi ya Anda tuh turut senang karena nanti serialnya bakalan deep banget ya. Apalagi ya pengambilan gambarnya juga nggak biasa. Dan kalau mau yang lebih action ya Takayuki Shibasaki sih guys ya. Sulit kalau Koichi Sakamoto jadi sutradara utama apalagi untuk serial sekarang-sekarang ya. Jadi ya nggak apa-apa lah, selewat-selewat aja nggak apa-apa lah. Biar actionnya juga kita nggak terlalu jenuh lah guys ya. Langsung pusing Anda bahas rumor yang bagian ini guys ya. Kan rumor sebelumnya bilang ya. Dan balik lagi, kalau Zetsu itu kan akan berlatar di dunia mimpi. Melihat lagi sama penulisan atau logonya yang ada triple Z seperti orang sedang tidur. Dijabarkan lebih luas lagi kalau si Zetsu ini adalah seorang agen mimpi atau dream agent. Anda jadi kebayangnya gini guys ya. Jadi nanti nih, monster-monster di Zetsu itu bertugas untuk mendatangkan mimpi buruk bagi para manusia yang tidur dan bermimpi. Dah, nanti dari mimpi buruk ini, energi negatif manusianya itu diserap sama monsternya atau gimana penerapannya lah ya. Maka itu dihadirkanlah si Zetsu ini tuh untuk memberantas ini. Terutama untuk anak-anak ya. Jadi tugas si Zetsu itu tuh memberikan mimpi yang indah buat anak-anak yang tidur. Siapa tahu si Zetsu ini tuh punya kemampuan atau kekuatan melintasi dunia mimpi, terutama mimpi para manusia. Makanya namanya itu Dream Agent ya. Semoga bagian soal ini tuh nggak banyak pakai CGI. Please ya, soalnya ngomongin dunia mimpi. Jadi pakai set yang real aja lah. Ya terserah lah ngakalinnya gimana guys ya. Jangan agak keterusan pakai LED yang blue screen kayak King Ouija itu ya. Ya ini Anda bukan benci guys ya. Jadi biar lebih hidup aja gitu. Dan biar nggak berasa kayak set panggung komedi. Dan si penyebar rumor juga ngasih 3 film sebagai hint dan referensi perihal ini. Pertama ada film James Bond 007. Kedua ada film Inception. Dan ketiga ada film Paprika. Jadi ini Anda semua udah nonton kecuali yang Paprika ya. James Bond ya karena soal agennya itu guys. Dan Inception dan Paprika karena menyinggung soal mimpi. Ini yang Anda bilang kalau Yuya itu cukup oke dan potensial jika dikasih kesempatan menukangi seri yang dibikin ala-ala Inception. Dengan catatan kalau dia itu tidak nyimeng. Ini pasti bakalan bagus banget. Penulis Inception siapa? Christopher Nolan kan ya. Nah cocok dengan julukan yang Anda buat kepada bapak kesayangan kita semua, Bapak Christopher Yuya Takahashi. By the way ini udah tengah Juni ya. Ya siap-siap aja guys. Kemungkinan akhir Juni udah ada first look dari Kamen Rider Zetsu versi yang tidak resmi.
Yang tidak resmi ya, biasanya tuh yang dari kayak stiker lah, dari penampakan katalog atau poster lah. Nah, yang Zetsu ini tuh source-nya dari mana? Nanti kita tunggu aja ya. Jadi nggak resmi, tapi udah bisa kita lihat penampakannya. Barulah bulan Juli, Anda tuh sangat yakin first official look dari Kamen Rider Zetsu itu bakalan muncul. Bahkan, website TV Asahi aja udah seperti kayak menyiapkan slot gitu untuk siap-siap nge-reveal si Zetsu ini tuh sesuai tanggalnya nanti. Ini bakalan jadi first look yang cukup bikin excited sih guys ya, melihat betapa rapatnya rumor-rumor dan berasa semua pembahasannya itu masih abu-abu. Jadi ada sisi bagusnya juga kan. Jadi nanti first look-nya itu berasa rewarding ya. Kalau udah banyak yang dibocorin duluan ya berasa hilang juga gitu kesan kejutan dan gregetnya. Kan banyak juga kan yang mengeluhkan seperti itu, rumor-rumor sekarang tuh terlalu masif, bocoran-bocoran sekarang tuh terlalu banyak gitu. Nah, tapi tetap pada ngomel kalau nggak ada rumor juga ya. Ya pokoknya Anda ngerasain ada vibe yang beda lah yang menuju reveal-nya si Zetsu ini guys ya. Ya semoga tidak mengecewakan dan bisa diterima juga sama banyak pihak. Karena makin kesini kan makin banyak juga yang mendang-mending ya. Nah, ada juga nih guys, katanya di Twitter sudah ada official akunnya dari si Kamen Rider Zetsu. Jadi ya username-nya itu @zetsu7toei. Katanya ini tuh udah dibikin dari bulan Maret lalu. Cuman belum aktif guys ya. Ini sama kayak Gabu deh kalau nggak salah ya. Ada ya waktu itu @gabutoei ya. Jadi ketika udah muncul first look-nya secara official, barulah si akun Twitternya ini aktif. Begitu guys. Kita tunggu aja apakah si Zetsu7toei ini tuh beneran guys ya, officialnya si Zetsu. Jadi begitu aja guys pembahasannya. Cukup banyak. Emang tiba-tiba rame ini ya rumor-rumor soal Kamen Rider Zetsu dan langsung Anda bahas juga. Jadi kalian ya diskusi aja teman-teman ya poin-poinnya di kolom komentar bawah ya. Ditunggu lagi untuk rumor-rumor berikutnya. Kalau udah ada yang terbaru dan juga udah cukup banyak jumlahnya, bakalan langsung siap Anda bahas dalam satu video. Anda pastikan Anda bakalan tetap up to date soal rumor-rumor Kamen Rider Zetsu ini sampai nanti kita bakal lihat penampakan jelasnya dan juga penampakan resminya ya. Thank you guys teman-teman, jangan lupa like, share, juga subscribe. Bye-bye.